kalau misalkan emang si ceweknya atau istrinya yang selingkuh, terus para perempuan-perempuan, para cewek-cewek, jangan mentang-mentang woman support woman, terus tuh cewek-cewek tuh jadi pada ngebelain yang salah gitu loh. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi mengabulkan gugatan cerai antara Baim Wong dan Paula Verhoeven pada Rabu 16 April 2025. Putusan ini menandai berakhirnya rumah tangga pasangan Baim Wong dan Paula yang sebelumnya tampak harmonis di hadapan publik. Namun, hanya sehari setelah putusan dibacakan, Paula melakukan langkah hukum lanjutan dengan mendatangi kantor Komisi Yudisial. Dengan mata berkaca-kaca, Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim yang menangani perceraiannya. Dalam pernyataannya, Paula menyebut bahwa majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, terutama terkait tuduhan perselingkuhan yang dimuat dalam amar putusan. Ia menegaskan tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain selama masa pernikahan, dan menurutnya tidak ada bukti sahih berupa saksi, rekaman, maupun bukti elektronik yang menguatkan tuduhan tersebut. Paula juga menyayangkan bahwa informasi sensitif dalam putusan perceraiannya dapat diakses oleh publik, yang menurutnya mencoreng nama baik dan berdampak psikologis pada kedua anaknya. Ia menegaskan bahwa langkah yang diambilnya ini semata-mata untuk menjaga kehormatan diri serta kondisi mental anak-anaknya di tengah sorotan publik yang masif. Sementara itu, Baim Wong mengungkapkan rasa leganya meski diwarnai kekecewaan. Ia menegaskan tidak pernah berusaha menjauhkan anak-anak dari ibunya dan menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah kesehatan mental anak-anak mereka. Baim juga kembali menyinggung sosok pria yang disebut-sebut menjadi pihak ketiga dalam rumah tangganya, meskipun identitasnya belum disebut secara terbuka dalam putusan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Coba jelaskan perbedaan antara Paula selingkuh sama Safno selingkuh. Oke, kalau Paula selingkuh itu pada ngelihat latar belakang kenapa akhirnya Paula memilih selingkuh. Tapi masih ada juga yang ngebela Safno. Katanya kalau Safno ini laki-laki itu bakal terluka kalau perempuannya lebih sukses. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini kasusnya sama-sama perselingkuhan dan yang selingkuh itu sama-sama menuntut uang gede. Kalau Paula tuh nuntut 3M atau enggak 1M gitu. Terus Safnonya juga menuntut MM-an juga banyak gitu. Coba jelaskan karena tidak masuk di otak saya. Paula Verhoeven akhirnya resmi bercerai dari Baim Wong. Majelis hakim menyebut Paula istri durhaka karena perselingkuhan itu terbukti ada. Nggak terima akhirnya Paula angkat bicara dan membantah semuanya. Bahkan Paula bersedia mempertanggungjawabkannya di akhirat. Cina. Jujur gue sendiri sempat nggak percaya gitu ya. Masa sih seorang Paula selingkuh gitu kan. Malah gue juga sempat berpikir wah jangan-jangan ini Baimnya yang masalah. Tapi kalau udah hakim yang ngomong, masa sih bohong? Kenapa Paula Verhoeven tidak mendapatkan harta bersama? Apakah pernikahannya dengan Baim Wong itu tidak menghasilkan harta bersama? Ataukah memang Baim Wong nggak mau berbagi harta bersama? Nggak begitu. Jadi begini ya, ketika Baim Wong mengajukan permohonan cerai talak, dia tidak mengajukan petitum atau tuntutan mengenai harta bersama. Demikian juga Paula Verhoeven sebagai penggugat rekonvensi, dia tidak mengajukan tuntutan balik mengenai harta bersama. Nah, oleh karena itulah majelis hakim pun tidak membahas ini dan tidak memutus mengenai harta bersama. Ada azas hakim dilarang ultra petita. Maksudnya adalah hakim tidak boleh memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak. Nah, terus bagaimana pembagian harta bersama mereka? Kalau misalnya setelah proses cerai selesai ini mereka sepakat mengenai harta bersama itu lalu dituangkan dalam akta pembagian harta bersama, ya tentu tidak perlu diselesaikan di pengadilan. Tetapi seandainya terjadi sengketa, tidak ada kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, ya tentu saja caranya adalah salah satu di antara mereka mengajukan gugatan harta bersama di pengadilan agama. Jelas? Hah? Dinyatakan terbukti adanya pihak ketiga? Ngapain itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan kok kompes?
ngumbarain orang, gak ada kerjaan. Lawang itu adalah hukum privat, hukum keluarga, lah walu saksi ya. Si persidangannya saja tertutup untuk umum, kok itu malah diumbar-umbar, mengundang media konvers lagi. Apalagi sampai nyentuh pokok perkaranya, ini masih belum ingkrah, masih belum berkekuatan hukum tetap, masih ada upaya banding, kasasi ataupun bahkan PK. Udah nggak pakai inisial. Terus yang kedua sudah masuk ke pokok perkara terkait bab anak, nafkah, iddah, mut'ah dan lain sebagainya. Ngartis juga. Harusnya kompres ya kompres, cukup dikabulkan ataupun tidak dikabulkan ataupun ditolak, cukup itu saja, nggak sampai kepada pokok perkara. Ini perkaranya Paula dan Mbak ini mulai dari awal. Pertama, persoalan ekot SIPP-nya belum apa-apa sudah tersebar oleh oknum yang ada di pengadilan. Yang kedua, di persoalan persidangannya yang seharusnya kalau sidangan itu milih secara elektronik, secara ekot, sidang offline-nya itu cukup sidang mediasi dan pemeriksaan bukti saja. Dan mediasi pun juga ada permanya juga, bisa online juga. Itu ngapain sidang pembacaan putusan kok di secara offline juga? Boleh saja kalau ada pemberitahuan. Ini unprofessional conduct ini. Ini Bawas Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial segera periksa oknum-oknum yang tidak profesional ini. Ini bukan hanya persoalan Paula ataupun Baim, tapi ini adalah persoalan pelayanan publik. Efeknya terhadap masyarakat secara umum juga. Apakah gara-gara Paula dan Baim adalah artis, terus Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai lembaga mau ngartis juga? Buka aib orang, siapa aibnya yang mau dibuka? Meskipun hukmul hakim yarfa'ul khilaf, apapun yang diputuskan hakim adalah itu yang benar menurut hukum, tapi ingat, masih ada upaya banding dan juga kasasi. Maka apa? Kebenarannya masih bisa diuji kembali di pengadilan tingkat atasnya. Kalau lakinya baik, kalau suaminya baik, nggak mungkin istri bakal selingkuh lah. Terus kalau suami selingkuh berarti apa? Istrinya jahat gitu? Jadi kayak yang kalian tahu ya, belakangan ini tuh FYP tuh rame banget sama pasangan suami istri yang istrinya itu diduga selingkuh ya, dan rekamannya itu kebongkar gitu. Terus gue tuh nggak ngerti gitu, kenapa kalau cowok yang selingkuh tuh kayaknya cowok tuh kayaknya salah banget, jahat banget, dimaki-maki banget gitu. Tapi kalau cewek yang selingkuh tuh kayaknya masih dibela gitu. Gue nggak ngerti kenapa begitu. Bukannya harusnya tuh fair gitu ya? Kalau cowok selingkuh, mau cowok yang selingkuh atau cewek yang selingkuh ya fair aja gitu, sama-sama selingkuh kan. Maksud gue gini loh, kalau misalkan emang si ceweknya atau istrinya yang selingkuh, terus para perempuan-perempuan, para cewek-cewek jangan mentang-mentang woman support woman, terus tuh cewek-cewek tuh jadi pada ngebelain yang salah gitu loh. Jangan kalian para perempuan mentang-mentang berlindung di balik kata woman support woman jadi membenarkan hal yang tidak bisa dibenarkan. Hakim pengadilan itu sudah mengeluarkan gugatan gitu loh. Mau siapapun yang selingkuh, entah laki-laki atau perempuan, ya fair dong. Jangan cuma laki-laki aja kalau pas ketahuan selingkuh tuh langsung digas gitu. Giliran cewek enggak, di alem-alem dibela. Gimana sih? Ya yang salah tuh salah, yang bener ya bener gitu. Nggak ngeliat gender juga. Mau yang salah siapa ya? Apa siapa? Netizen giliran yang selingkuh betina diem-diem baik, dibela-bela aja. Giliran yang jantan yang selingkuh, aduh udah berasa dunia runtuh. Terus ya dari rekaman yang beredar itu ya, dulu tuh banyak banget yang bilang kalau cowoknya ini nih pelit gitu. Sedangkan dari rekaman yang beredar, si cowok ini, si suami ini ngasih 185 juta per bulan. Masih lu kata pelit? Menurut gua lu Terus biasanya kata-kata manipulatif perselingkuhan tuh gini, aku kan selingkuh gara-gara kamu bla 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 bla. Ih, kata gua manipulatif banget loh. Jadi manusia, jadi human manipulatif banget loh. 2 jam di kamar mandi ngapain aja? Berak sambil ngudut sambil ngedrakor. Ini gua konten ini nggak menjurus untuk ke yang lagi viral itu aja ya. Ini gua ngomong in general gitu. Gua bertanya-tanya kenapa kalau cewek yang selingkuh dibela, tapi kalau cowok yang selingkuh tuh kayaknya dunia hancur lebur gitu. Mau siapapun yang selingkuh sebenarnya bukan urusan gua. Mau siapapun yang selingkuh juga nggak akan bikin gua kaya. Makanya gue bilang ini gue ngomong begini in general aja. Gue bertanya-tanya aja kenapa harus begitu. Kenapa nggak bisa fair aja? Gak usah gitulah, biasa aja ya. Kabar terbaru atas seorang artis papan atas termasuknya Baim Wong dan Paula Pienhoven resmi bercerai, jatuh talak ya. Semula yang dituntut Paula 4,4 M cuman dikabulkan 1 M. Tapi mending ya dikabulkan 1 M ya. Coba lihat di video tadi. Ibunya ingin memeluk anak pun anak berpaling. Contoh yang kayak gimana ini coba? Ini menjelaskan seorang ibu jauh dari anak. Apa ini figur seorang ibu? Mana yang biasanya keibuan, anak itu lebih condong lebih dekat kepada seorang ibu, malah dekat kepada bapaknya. Coba yang jelas ya, itulah kehidupan yang dimana dulu dihujat Baim Wong segala ya tek-tek bengek
macam-macam yang dituduhkan tidak terbukti. Ya, semoga saja perceraian mereka atau perpisahan mereka itu jalan yang terbaik daripada dilanjutkan, karena kan menurut desas-desus bahwa apa sudah terbukti, kurang tahulah, Paula terbukti berselingkuh. Kalau saya jangankan 1 M, kayaknya 1 rupiah pun nggak akanlah memberikan 1 M sampai 1 M itu kepada Paula. Buat apa coba? Buat encem-encemannya.